Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya tetap berharap kita masih sehat, sekalipun kita masih berjuang menghadapi situasi yang belum kondusif ini gara-gara datangnya virus corona ini. Kita masih berjuang soal ekonomi, soal kesehatan, dan yang lainnya. Dan kita tetap berdoa, semoga Tuhan terus menjaga kita, sehingga sesulit apapun kita bisa menjalani dalam hidup ini. Nah, baik, siswa saya dan juga siapapun yang sempat mengikuti pembelajaran ini, materi kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi sebelumnya, di mana kita tetap membahas tentang seni musik, dan kali ini saya akan menjelaskan dan juga akan mencoba membuatkan tutorial bagaimana kita khususnya pemula dalam bermain keyboard, ya. Jadi saya akan membuatkan tutorial dalam video ini bagaimana kita bermain keyboard, khususnya bagaimana cara menyusun akord-akord dalam keyboard. Jadi bagaimana cara kita menentukan sebuah akord, misalnya akord C, bagaimana itu akord C? Ya, mungkin juga sudah banyak yang tahu kenapa, banyak yang tahu akord C itu misalnya seperti bagaimana, tapi banyak yang tidak tahu kenapa seperti itu. Nah, saya harap setelah penjelasan video ini kita semua tahu, oh, C misalnya begini atau D begini. Kenapa bisa begitu? Oh, karena begini. Jadi bukan hanya saya menjelaskan bahwa seperti ini bentuknya, tapi terlebih kenapa begitu. Ya, jadi ada teori dan praktek, bukan hanya semacam praktek, tapi saya berharap kita bisa mengetahui sedikit bagaimana teori-teorinya, dan teori-teorinya itu sebenarnya sudah saya jelaskan dalam video-video sebelumnya dan juga dalam pembelajaran non video yang saya jelaskan kepada siswa-siswa saya di SMA Negeri 3 Tanah Toraja. Untuk itu, langsung saja kita akan belajar sedikit tentang teori dan kemudian akan saya buatkan tutorial. Selamat menyaksikan. Nah, kita lanjut materi sedikit. Kita perlu mengetahui definisi daripada akord itu sendiri. Akord adalah, bisa dilihat di layar ya, akord adalah gabungan beberapa nada yang dibunyikan secara bersamaan. Jadi gabungan beberapa nada yang dibunyikan secara bersamaan. Jadi ada beberapa nada yang dimainkan, atau misalnya di gitar itu ada ditekan secara bersamaan. Ya. Nah, umumnya sahabat-sahabatku semua, umumnya akord itu terdiri dari 3 nada, sehingga disebut dengan trinada atau juga triad, 3 nada. Nah, nada yang pertama yaitu disebut dengan nada alas. Yang kemudian berikutnya adalah nada terts, bisa dilihat ya. Kemudian terakhir adalah nada queen. Jadi ada alas, ada juga terts, ada queen. Nada alas ini dia merupakan nada pertama dalam susunan tangga nada. Kemudian nada terts itu adalah nada ketiga dalam susunan tangga nada. Dan yang terakhir queen, nada queen adalah nada kelima dalam sebuah susunan tangga nada. Sekali lagi ada alas, terts, dan queen. Ini yang perlu kita semua pahami dalam hal menyusun tangga nada diatonis, khususnya dalam mencari kunci atau akor mayor. Ya, jadi ini yang pertama ini akor mayor. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan dulu akor mayor. Nanti minornya baru saya buatkan di dalam video berikutnya. Nah, contoh, kita masuk contoh. Contohnya adalah akor C mayor. Kita akan mencari akor C mayor. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah kita menyusun tangga nadanya. Seperti ini, kita susun dulu C, D, E, F, G, A, B, C. Atau Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Nah, setelah itu kita menentukan mana nada alasnya, mana nada terts, dan mana queen. Jadi kita bisa lihat nada pertamanya adalah C atau Do. Kemudian nada tertsnya adalah kita hitung C, D, E. Berarti nada ketiganya adalah E. Dan nada kelimanya adalah G.
Nah, kita sudah bisa menemukan bahwa ternyata akor C mayor itu adalah gabungan dari nada C, E, dan G atau do mi sol. Nah, lahirlah akor C. Kira-kira begitu. Contoh berikut, D. Kita mau mencari akor D. Langkah yang harus kita lakukan adalah kita seperti tadi, susun dulu tangga nada diatonis mayor. D mayor. Tangga nadanya D, ya. Bagaimana cara kita menyusun? Tentu harus perhatikan materi sebelumnya. Video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana kita menyusun tangga nada diatonis mayor. Makanya perhatikan video saya sebelumnya di channel saya ini. Nah, akhirnya jadilah seperti ini. C, D, D, E, F crash, G, A, B, C crash, kemudian D. Ada dua yang di crash. Kenapa bisa di crash? Perhatikan sekali lagi video saya sebelumnya. Nah, saya tidak akan jelaskan panjang lebar tentang kenapa bisa di crash, karena sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi sekarang kita mencari mana alasnya, terce dan queen. Mana nada alasnya? Jadi nada alasnya adalah D. Ya kan, bisa perhatikan nada pertamanya itu D. Nada keduanya adalah F crash. Ketiganya adalah F crash. Terce-nya adalah F crash. Dan juga queen-nya atau nada kelimanya itu apa? Kita hitung D, E, F, G, A. Berarti A nada kelimanya. Akhirnya kita bisa menemukan bahwa ternyata akor D itu adalah gabungan dari nada D, F crash, dan A. Sehingga kita menekan ketiga nada tersebut akan melahirkan akor D. Ya. Saya hanya kasih dua contoh karena D nada mayor lainnya misalnya D, E, F, G, A, B, C dan yang lain sebagainya. Masih ada 10 akor mayor itu yang belum saya jelaskan. Tapi teorinya sama seperti ini. Kita menyusun dulu tangga nadanya, kemudian kita lihat mana nada pertama, ketiga, kelima. Itulah yang menjadi akornya. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan secara langsung melalui tutorial bentuk dari akor tersebut dalam permainan piano atau keyboard. Ya, saya akan jelaskan melalui tuts yang terdapat pada keyboard akor-akor mayor tersebut. Simak terus supaya kita bisa paham dan harapan saya kita bisa bermain keyboard. Nah, anak-anak semua dan sahabat-sahabat semua yang masih setia dalam mengikuti pelajaran ini, kita akan belajar sekarang tutorial bagaimana cara kita menemukan akord dalam keyboard itu berdasarkan teori yang sudah kita pelajari. Nah, tapi sebelumnya saya akan perkenalkan dulu bagian-bagian tuts ini ya. Tuts ini ada yang putih, ini semua putih, ada hitam ya. Nah, yang putih ini dia adalah nada dari C, D, E, F, G, A, B, C. Ya, jadi ini C, yang paling ujung ini C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, setelah sampai C, diulang lagi. C, D, E, F, G, A, B, C. Sampai ke sana sebanyak 5 kali. Jadi ada 5 kali oktav, 5 oktav ya. Jadi C, D, F, G, A, B, C, C, D, F, G, A, B, C, C, D, F, G, A, B, C, dan sampai sebanyak 5 kali. Itulah nada yang tuts berwarna putih. Kemudian hitamnya ini adalah juga nada-nada di mana ada yang di crash atau juga di mol. Pelajaran sebelumnya sudah saya jelaskan apa itu crash, apa itu mol. Misalnya yang di sini, hitam di sini apa namanya? Nah, ini kan C, berarti di sini adalah C crash atau D mol. Ini ya, C crash, kemudian ini adalah D crash karena di atasnya D ya. Kemudian ini F crash karena di atasnya F. Kemudian ini adalah G crash karena di atasnya G. Kemudian ini A crash ya. Kemudian diulangi lagi seperti tadi, akan ada 2, ada 3. Berarti di sini adalah C crash lagi, kemudian D crash, kemudian F crash, G crash, kemudian yang
ketiga lagi yang sama seperti ini tadi, itu adalah A crash. Jadi kira-kira seperti itulah yang ditulis atau itulah yang menjadi bagian-bagian dari tuts itu. Jadi C D F G A B C, kemudian C crash, D crash, F crash, G crash, A crash, itu yang diulang-ulang sebanyak 5 kali. Nah, kita langsung saja mulai. Seperti tadi kita mau mencari akor C, kita sudah menemukan bahwa C itu adalah gabungan dari nada C, E, dan juga G. Berarti kita tinggal cari di sini. Ini adalah C, ini D, berarti ini E nada tertsnya ya. F, G, berarti ini C, F, G. Sehingga bentuk dari akor C adalah seperti ini. Ya. Jadi cara menekannya kelingking, bisa tengah, bisa telunjuk ya, bisa kemudian kelingking. Tengah ini apa, mi ini atau E ini bisa jari tengah atau telunjuk terserah. Kemudian ibu jari yang nada ters atau G. Ya, bisa seperti ini, bisa juga seperti ini ya. Tapi posisi tangan di atas ya, jangan dibawa begini tapi di atas ya. Nih, saya kasih turun saya tangan supaya muncul atau tampak di layar. Kemudian D tadi itu adalah D. Mana F crash tadi? Nada ketiga, berarti ini ya. Berarti ini yang kita tekan hitam. Kemudian A seperti ini. Nah, kemudian kalau kita mencari D, maka kita menentukan mana yang menjadi alasnya, ters dan queen. Nah, bisa perhatikan ya, kalau tangga nada E, bisa diperhatikan di layar, itu ada E, G crash, dan juga B. Jadi kita tinggal cari, ini adalah E, ini adalah G crash, karena ini adalah G, berarti di atasnya itu G crash, kemudian ini adalah B. Sehingga seperti ini bentuknya. Seperti ini bentuk dari E. Kemudian kita mencari F sekarang. F itu bisa dilihat di layar, dia adalah gabungan F, kemudian A, kemudian C. Jadi bentuknya seperti ini teman-teman semua. Nah, ya. Kemudian G, kita mencari G di layar. Apa di sana? Tangga nadanya apa? Iya, dia adalah G, B, dan juga D. Sehingga kita tinggal tekan. Ini dia. Kita tekan ini berarti melahirkan G. Berikutnya A. Kita lihat di layar tangga nadanya ya. Berarti nada pertamanya adalah kita lihat A, kemudian nada ketiganya apa di sana? Nada ketiganya adalah C crash. Kemudian nada kelimanya ada ya E. Nah, sehingga seperti ini teman-teman semua. Terakhir, kita mencari tangga nada dari B. Ya, perhatikan ya, sudah ada. Perhatikan, kemudian kita tinggal tekan. Nada alasnya itu B, kemudian nada tersnya atau ketiganya itu adalah apa? D crash. Kemudian nada kelimanya adalah F crash. Sehingga seperti ini. Cara menekannya seperti ini ya. Nah, tidak kelihatan jadi saya kasih begini saja ya. Oke, bisa ya. Bapak ulang ya, saya ulang. Ini C, D, E, F, G, A, B. Nah, seperti itu ya. Jadi itu dia. Sudah ada 7 Bapak ajar ya. Itu penting sekali kamu ketahui, kita ketahui bersama supaya kita bisa bermain keyboard. Nah, baik. Demikianlah video kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk anak-anak semua dan kita semua yang sempat menonton dalam membantu kita, menolong kita belajar keyboard. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.